guru-guru itu kan sudah memberikan pendidikan terbaik ya Pak untuk anak-anaknya, maka Dinas Pendidikan juga harus memberikan pelayanan yang prima juga untuk guru-gurunya, begitu ya Pak ya? Hati-hati nih purna tugas dari Satpol PP, jangan sampai nanti digerebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Spenti di SMP Negeri 3 Pangkalan Kerinci. Di video episode Spenti Sapa Tamu kali ini, kita spesial kedatangan seseorang yang luar biasa, orang nomor 1 di Kabupaten Pelalawan yang kalau ngomongin pendidikan, beliau adalah salah satu orang yang paling dituju. Sudah hadir bersama saya saat ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Abu ya Pak ya? Siap. Bapak apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Ini kalau nggak salah nih sejak dinobatkan, sejak diamanahkan sebagai Kepala Dinas, pertama kali ke SMP 3 ya Pak ya? Ya, baru pertama. Ya. Rasanya gimana Pak SMP 3 yang baru 7 tahun ini Pak? Oh, kalau kita lihat dari umur yang masih kanak-kanakan ya, masih 7 tahun, usia TK lah ya. Iya TK, baru masuk SD ya Pak ya? Baru masuk SD. Kita tentu dari perkembangan kita pasti support lagi, sehingga memang hari ini besok harus kita robah lagi gitu. Saya melihat memang sih belum maksimal ya apa sesuai yang kita harapkan. Namun demikian kita akan tetap berikan bimbingan dan support terus baik fisik maupun mental yang ada di SMP 3 Pangkalan Kerinci ini. Iya, luar biasa dukungannya. Jadi teman-teman nih sekedar informasi, Pak Abu ini, Kepala Dinas Pendidikan kita ini adalah salah seorang pejabat, Pak, ini saya nggak peres, saya jujur Pak, yang paling suportif ketika kita menghadap. Kemarin kita sempat di Desember beberapa kali menghadap Bapak itu adalah salah satu orang yang paling suportif dengan keberadaan kami SMP 3 dan khususnya prestasi-prestasi yang kami miliki di sini Pak. Terus tadi Pak sedikit nih Pak nostalgia masuk ke SMP 3 gitu kan. Kira-kira nih Pak, kalau masuk ke SMP itu kan pasti kayak ada memori-memori khusus. Pak Abu tuh zaman SMP itu gimana sih Pak? Oke, terima kasih. Saya asal sekolah SD 01 Kuala Terusan, tempat kelahiran saya. Kemudian tahun 80, alhamdulillah saya di tamat SD dan saya sekolah di Kabupaten Kampar, tepatnya di Bangkinang. Di Bangkinang itu SMP saya dari rumah tempat tinggal saya itu sekitar 5 kiloan. Oke. Jalan kaki ya zaman dulu? Tidak. Oh, tidak. Kebetulan pada waktu itu dibelikan sepeda oleh abang dan saya pakai sepeda. Kemudian di dalam perjalanan dari kelas 1, kelas 2, alhamdulillah saya juga dipercayakan oleh rekan-rekan selaku salah satu pengurus di OSIS. Oke, aktif ya ternyata. Alhamdulillah. Kemudian di OSIS itu saya terus bergerak di bidang olahraga. Dan yang enaknya waktu itu saya memang dipercayai langsung oleh pembina OSIS untuk menghukum. Ketika memang rekan-rekan saya terlambat dan saya berdiri di depan bendera dan menghitung hukuman kawan-kawan mulai dari push up sampai lari keliling lapangan. Luar biasa ya. Jadi koordinator. Koordinator hukuman. Ya alhamdulillah di dalam perjalanan di SMP saya sangat kebetulan pada waktu itu saya juga pernah menjuarai beberapa kegiatan 3 SMP di Kabupaten Kampar di cabang volleyball bersama rekan-rekan. Dan saya alhamdulillah aktif di salah satu pengurus OSIS di SMP 2 Bangkinang. Oke, luar biasa. Kalau tadi di sepenggal ceritanya tuh ya, sahabat Spenti bisa ambil hal positif. Ternyata Pak Kepala Dinas tuh zaman sekolahnya tuh aktif di mana-mana, udah ikutan OSIS, terus tadi juga aktif di olahraga sepertinya ya Pak. Rasanya itu juga mungkin yang membawa perjalanan karir Bapak ya Pak, untuk akhirnya sampai pada posisi ini. Boleh sedikit diceritakan Pak, karir dari mulai setelah selesai sekolah, selesai pendidikan, sampai akhirnya ada di posisi di dunia pendidikan ini Pak. Oke, olahraga ini juga merupakan salah satu motivasi saya untuk bergerak sampai hari ini. Orang olahraga itu saya juga tidak memuji diri, memang agak komit ya, apa yang dibicarakan harus bisa dilaksanakan. Memang sedikit ada pemaksaan memang kalau di
orang olahraga itu. Kemudian setelah saya tamat SMP itu, cita-cita pertama awal saya adalah menjadi TNI. Tapi karena saya gagal mata sebelah kanan buta warna, maka saya langsung ke SGO. Seharusnya kemarin sudah dari SGO saya masuk TNI, tapi tidak bisa. Alhamdulillah saya ditamat dari SGO Sekolah Guru Olahraga ya, di Rumbai Pekanbaru tahun 86-87 itu. Saya cuma nganggur 1 tahun. Nganggur 1 tahun langsung diangkat 88 jadi PNS. Kemudian di dalam karir itu saya memang dari 2A, 2B, 2C. Alhamdulillah hari ini sudah berada di posisi 4C. Dan di dalam perjalanan itu juga saya untuk penataan jabatan struktural itu mulai dari eselon 5 pertama dulu. Dulu pertama perkembangan kabupaten kita ada eselon 5, saya juga dari eselon 5 saya. Eselon 5, eselon 4, eselon 3, eselon 2 alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah. Kemudian di dalam struktural kabupaten saya sudah kemana-mana loh. Sudah kemana-mana, keluar dari dinas pendidikan ke pemuda olahraga, kemudian pernah jadi kabak humas, pernah jadi sekretaris DPR, pernah jadi sekretaris dinas pendidikan, keluar lagi ke pariwisata, keluar lagi saya di Badan Penanggulangan Bencana di Satpol PP, dan kemarin ini Allah mentakdirkan saya di dinas pendidikan. Nah untuk itu mungkin dari perjalanan karir dan support dan keinginan saya untuk memajukan Kabupaten Pelalawan, tentu harapan saya semua kita, mulai dari guru, kepala sekolah, dan masyarakat untuk dukung saya bagaimana cara kita percepatan pendidikan di Kabupaten Pelalawan ini, terutama anak-anak muda seperti ini senantiasa terus ada. Kemudian juga bagi anak-anak saya yang masih di SMP juga, Bapak berharap untuk tidak berbuat atau melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Salah satu contoh adalah keluar malam. Jangan coba-coba nongkrong sampai jam yang tidak ditentukan. Nah, kemudian perbanyaklah belajar, mintalah ilmu dengan guru-guru Anda. Anak-anakku minta seperti pekerjaan PR atau apa, sehingga memang kalian tidak terpuruk dengan apa yang namanya permainan game yang merugikan kalian semua. Mari kita bersama-sama, saya dan kita semua anak-anakku, kita ciptakan prestasi di Kabupaten Pelalawan ini. Semoga kita semua bisa melaksanakan dan menghadapi tantangan di masa remaja, dan ketika anak-anakku sudah berada di tengah-tengah masyarakat, kalian bisa bersosialisasi semua dengan masyarakat dan bisa menghidupi diri sendiri terutama. Luar biasa, jadi mohon diingatkan itu anak-anak kami dan kita semua ya. Oke, itu ya, perhatikan untuk anak-anak, tadi sudah dikasih pesan dari Pak Kadis untuk terus upgrade skill dirinya. Sama satu tadi diperingatin jangan keluar malam, hati-hati nih purna tugas dari Satpol PP jangan sampai nanti digerebek karena terlalu sering keluar malam ya Pak, kan Satpol PP suka kontrol-kontrol. Tapi menarik ya Pak, ternyata betul gitu, ketika kita mempersiapkan diri kita seperti tadi Bapak cerita bahwa Bapak itu prepare dari SMP sudah punya cita-cita, ini penting ya. Dari SMP udah punya arahnya mau kemana, mau jadi TNI katanya, walaupun ada sesuatu hal yang tidak bisa dikontrol ya Pak, itu kan takdir tadi seperti mengatakan bahwa buta warna di sebelah matanya kan Pak, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Tapi akhirnya takdir Allah mengembalikan lagi Bapak tidak jadi TNI, tapi pada akhirnya malah memimpin Satpol PP, sebuah institusi yang sebenarnya kurang lebih sama-sama menertibkan masyarakat. Itu mungkin jalan terbaik ya Pak yang akhirnya diberikan sama Allah. Keren banget, ini inspirasi yang bisa kita ambil dari Pak Kadis ini. Berikutnya Pak, kalau saya perhatikan, ini kan kalau Wenda nih Pak, di Kabupaten Pelalawan ini bisa dihitung baru lah Pak. Sebelumnya saya guru SMA Plus, Provinsi Riau, kemudian di SMA 1 Kerincikan Kabupaten Siak, sampai 2019 baru ke sini, ke Kabupaten Pelalawan, pindah tugas di sini. Dan kalau dari kacamata saya sebagai pendatang nih Pak, banyak sekali perubahan-perubahan yang telah Bapak lakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan. Sekali lagi nih dari kacamata saya pendatang ya Pak ya. Banyak sekali banyak hal, apalagi kalau secara fisik aja kalau kita mampir ke kantor dinas itu banyak sekali. Regulasi sistem masuknya sekarang udah bagus banget. Terakhir saya kemarin ke situ ketemu Bapak, sudah harus ada di depan itu sudah ada protokolnya. Cara masuk itu harus begini begitu, harus ada tamu dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang mendasari Bapak akhirnya kita harus berubah? Itu apa sih Pak?
Boleh diceritakan? Ya, yang pertama kita didasari dengan semangat melihat feedback ke belakang ya. Kita melihat, saya terus terang saja walaupun saya di luar, karena memang dari awal darahnya itu darah guru, darah pendidik, maka setiap di tempat itu saya pasti memantau juga, termasuk semua PGRI juga saya pantau. Dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, tentu saya harus apa yang menjadi mimpi saya ini akan saya wujudkan sesuai dengan aturan dan ketentuan. Nah, salah satu diantaranya pada saat ini kondisi kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada rekan-rekan saya guru. Sehingga memang apa yang menjadi tujuan kita untuk menciptakan pendidikan hebat itu memang harus salah satu diantaranya pelayanan. Jadi saya fokus kepada pelayanan, kemudian kita memang didasari juga dengan penilaian ombudsman. Nah, di Kabupaten Pelalawan sendiri secara umum penilaian ombudsman itu tidak menyenangkan hati, belum menyenangkan hati. Nah, kemudian untuk di kabupaten kita sendiri, Dinas Pendidikan juga nilainya juga sangat jauh sekali, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, untuk itu memang saya memang harus harus kejar dan berlari terus, dan semua rekan-rekan mulai dari sekretaris, kabid, kasih, semua saya kerahkan untuk percepatan itu, terutama di dalam memberikan pelayanan. Alhamdulillah sekarang belum maksimal ya, belum maksimal, tapi kita sudah mengarah kepada pemberian pelayanan kepada rekan-rekan guru dan masyarakat yang berurusan di Dinas Pendidikan. Dan salah satu diantara yang setelah masuk kita ada loketnya, kita isi absen dulu baru ke loket. Nanti kalau mau bertemu atau jumpa dengan saya, dengan Pak Boksek, Pak Kabid dan Pak Kasih, itu harus pakai tanda pengenal. Oh, ini tamu gitu. Jadi kita berusaha seperti itu secara maksimal. Nanti di luar kita sudah siapkan beberapa fasilitas sesuai dengan tuntutan ombudsman itu. Ada 27 item yang kita siapkan. Alhamdulillah kita sudah siapkan semua. Termasuk persiapan WC, taman anak-anak, cucu-cucu saya untuk bermain ketika memang guru membawa anak, ada taman untuk bermainnya. Kemudian ada ruang, kita sediakan ruang menyusui bagi ibu-ibu yang masih menyusui, kita siapkan. Kemudian pojok baca kita sudah ada, pojok baca. Kemudian kita sediakan juga tempat istirahat rekan-rekan saya guru. Nanti kita siapkan free wifi. Luar Free biasa, insyaallah. Amin. Kemudian di depan kita juga sudah ada security. Kemudian musola kita juga akan kita perbaikin, terutama WC kita. Alhamdulillah kalau untuk kunjungan kawan-kawan sekarang tidak ada masalah lagi untuk toilet ya, untuk WC. Karena untuk instabilitas juga kita sudah sediakan di satpam kita itu. Satpam kita sudah bergerak tiap hari, siang, malam. Kemudian tempat-tempat yang lain, insya Allah kita tetap komit dan apa yang menjadi tujuan kita untuk mencapai pendidikan hebat Kabupaten Pelalawan itu, insya Allah dalam 3 tahun ke depan sebelum saya pensiun akan saya capai itu. Oke, luar biasa. Amin. Kita sama-sama doakan ya, sahabat Stenti, apa yang menjadi gagasan dan impian dari Pak Kepala Dinas kita tadi. Intinya adalah kalau bisa kita ambil value atau nilainya bahwa guru-guru itu kan sudah memberikan pendidikan terbaik ya Pak untuk anak-anaknya, maka Dinas Pendidikan juga harus memberikan pelayanan yang prima juga untuk guru-gurunya, begitu ya Pak ya? Keren banget sih. Dan tadi juga menarik ya, ketika darahnya memang dari awal udah pendidikan tuh kayaknya walaupun agak sedikit kemarin sebelumnya melipir nggak di dunia pendidikan, tapi tetap melirik juga di dunia pendidikan. Dan itu menjadi angin segar apa yang dilakukan Bapak ya Pak, ini khususnya itu menjadi angin segar khususnya untuk teman-teman di daerah. Jadi ini saya mau sampaikan nih buat sahabat-sahabat di daerah di Kabupaten Pelalawan yang merasa punya kesulitan akses ke Dinas Pendidikan, silakan datang karena saya mengalami langsung bagaimana prosesnya sekarang udah lebih mudah. Mau ketemu Pak Kadis juga bisa mudah selama beliau tidak dinas luar. Itu pasti nanti ada regulasi-regulasi yang harus kita ikuti gitu. Karena saya beberapa kali ketemu Bapak juga alhamdulillah mudah gitu ya. Jadi teman-teman yang ada mau berurusan kantor dinas silakan langsung datang karena sekarang regulasi dan proses protokol pelayanan itu sekarang udah jauh lebih mantap. Itu poin penting. Berikutnya Pak, untuk anak-anak SMP 3 nih Pak, SMP Negeri 3 Pangkalan Kerinci yang sama-sama kita ketahui tadi di awal kita bahas baru 7 tahun gitu ya Pak. Ini baru bulan Juni kemarin kita masuk ke 7 tahun Pak. Untuk anak-anaknya, kira-kira anak-anak Bapak nih, anak cucu Bapak yang ada di SMP 3 Pangkalan Kerinci, apa sih Pak yang mau disampaikan? Oke, terima kasih. Bagi anak-anakku dan cucu-cucuku, kalian jangan berpatok kepada darah baru setampuk pinang, umur baru setahun jagung.
bukan moto yang menjadikan kita untuk lebih maju. Tapi berbuatlah hari ini apa yang bisa kalian buat untuk inovasi diri dan inovasi sekolah, kemajuan sekolah. Jadi bahasa Setampuk Pinang, Seumur Jagung itu tidak menjadi patokan lagi untuk kita pada kondisi hari ini. Mari kita bersama-sama berpacu, saya dan anak-anakku dan cucu-cucuku, sama-sama kita berpacu, hilangkan semua hal-hal yang negatif, kita ambil semua yang positif-positif. Kalian jangan minder dengan umur 7 tahun, karena kita semua hari ini posisinya sama. Di sini ada sekolah penggerak, guru penggerak, kurikulum merdeka, dan ada lagi bimbingan kawan-kawan atau rekan-rekan saya guru yang hebat-hebat di sini. Jadi sekali lagi jangan minder ya, terus semangat terus, ikuti perintah dan kita laksanakan. Oke, terima kasih Pak ya. Kemudian kalau tadi untuk anak-anaknya, sekarang spesial untuk teman-teman di balik layarnya Pak. Ini ada yang dua nih, adalah salah satu bimbingan kami ini. Eskul ini baru berdiri Pak atas gagasan Pak Kepala Sekolah karena melihat di sini ada potensi Pak. Kalau misalnya kita perhatikan setiap sekolah itu kan peserta didik itu punya input yang beragam ya Pak ya. Ada sekolah yang memang inputnya sudah bagus dari segi akademik, mungkin akan dipoles di situ, nanti keluarnya menjadi orang-orang dengan akademisi yang bagus. Tapi di luar itu semua, sekolah kita ini mencoba untuk memfasilitasi hal lain. Apalagi di era perkembangan teknologi seperti saat ini, itu kan rasanya penting kecakapan digital bagi peserta didik kita. Akhirnya kita menggagas ini namanya EDIT Pak, Ekstrakurikuler Digital Spenti, di mana Bapak saat ini berada di studio kami. Kira-kira Pak, pandangan Bapak deh untuk hal yang sedang kami bangun di sini, ekstrakurikuler digital ini, dan untuk anak-anak saya di balik layar yang sebenarnya ada banyak, tapi karena libur cuma bisa berhasil menghadirkan beberapa aja nih Pak. Oke, terima kasih. Saya baru kali ini ke sekolah yang melaksanakan dan melakukan kegiatan seperti ini. Walaupun di sana sini kalau saya lihat masih ada kekurangan, terutama yang peralatan kita, dan mungkin ke depan kita perbaiki lagi, nanti mungkin bisa saja melalui kegiatan dinas pendidikan untuk pengadaan atau mungkin dari sekolah sendiri. Jadi mohon nanti kepala sekolah juga buat permintaan dan proposal ke dinas pendidikan untuk studio kita ini kita jadikan. Memang kita harus serius Pak, saya tidak akan pernah main-main. Kalau memang kita sudah serius, kita jadikan, ya udah kita jadikan. Nah, tinggal kita mencari sumber anggaran dan biaya. Bagi adik-adik dan anak saya yang di belakang layar, kalian adalah sutradara yang hebat. Kalau tanpa kalian nanti ini juga tidak akan berhasil. Dan kalian juga sekali lagi, kalian adalah sutradara yang terdepan untuk menjadikan momen ini bisa dibaca oleh halayak ramai. Nah, jadi kalian harus semangat terus. Ya, nanti ganti-gantian. Semangat ya. Semangat terus. Mengedit, mungkin nanti silakan. Kalau belum menguasai, bisa didatangkan mungkin dari yang lain. Kalau memang ada di SMK 1 itu guru kita yang ahli IT yang betul-betul bisa mengedit, membantu Pak Indah dengan kawan-kawan dan adik-adik dan kepala sekolah, ya udah tak ada masalah, sekira melalui pengawas dan segala macam nanti kita satukan di sini. Luar biasa. Sehingga memang nanti ya kita jadikan studio yang oke. Oke, baik, terima kasih nih Pak ya, luar biasa nih supportnya nih teman-teman, dicatat ya, nggak perlu dicatat karena direkam. Alhamdulillah nih Edit dapat support yang luar biasa dari Pak Kadis. Kemudian Edit juga tadi disampaikan dengan kita kan baru nih ya, baru berdiri banget, dan Bapak juga tamu kita yang ya kedua kalau nggak salah nih Pak ya. Jadi benar-benar masih berprogres Pak, tapi kita memang sengaja ingin menjadi sekolah yang memang secara legal melegalkan ekstrakurikuler digital itu hadir. Makanya mudah-mudahan ini benar terobosan kita menjadi yang pertama di Kabupaten Pelalawan menghadirkan ini dengan segala jenis kekurangan tadi yang akan sama-sama kita perbaiki, tentu dengan support Bapak yang sangat kita nantikan. Terima kasih banyak sudah hadir di Edit, terima kasih sudah menyapa anak-anak hebat saya, dan juga terima kasih sudah menyapa sahabat Spenti yang ada di rumah sana. Terima kasih Pak untuk segala support yang diberikan bagi dunia pendidikan di Kabupaten Pelalawan. Oke, siap. Ada satu pesan closing statement yang bisa Bapak berikan untuk dunia pendidikan, silakan Pak. Oke, terima kasih. Terutama saya ingin menyampaikan dengan kepala sekolah, terus lakukan inovasi dan dukung semua kegiatan anak-anak yang menjadi kegiatan positif. Kemudian anak-anakku teruslah berkarya, kemudian ikuti alur dan petuah dan petunjuk dari yang tua-tua, dari yang atasan, sehingga memang betul-betul kita jadikan sekolah kita ini salah satu sekolah yang
jadi panutan. Tentu target kita jangan hanya di Kabupaten Pelalawan. Kita target minimal Provinsi Riau salah satu sekolah yang sudah menyediakan yang wow seperti ini nanti. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Kadis ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi kita bersama, inspirasi kita bersama untuk menuju tujuan terbaik kita. Dan juga untuk teman-teman perlu diperhatikan bahwa Edit Spenti ini baru saja berdiri dengan support yang sudah diberikan Pak Kadis. Mudah-mudahan segalanya berjalan dengan lancar. Kami semua sekeluarga besar SMP Negeri 3 Pangalengan Kerinci mengucapkan mohon doanya nih, doa dan dukungannya, mudah-mudahan eskul ini terus berjalan. Dan tentunya sekali lagi Pak Kadis, terima kasih banyak atas segala dukungannya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak ya sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.